Oke, baik pemirsa, enak sekali Wah, berbagai enaknya macam panjang ya. nasi ya. Nasi kuning, nasi goreng, nasi uduk, nasi apa tadi? Kebuli. Kebuli. Nah, ternyata kita akan bedah nih, Intan, satu persatu berapa sih kalori dan nilai gizi dari masing-masing nasi ini. Nah, tapi Intan bukan saya yang bedah karena ada dokter ini. Oh, bukan dokter Intan juga ya? Bukan Ada dokter Intan. Ada dokter Ida, spesialis gizi klinik, dokter. Apa kabar, Halo dokter? dokter, selamat Selamat pagi, dokter. kabar baik, sehat Sudah selalu. sarapan dokter? Sudah pastinya. Sudah ya, bukan nasi harus. uduk? Tadi pagi Nasi apa, bukan. Dok? Oh. Tadi pagi sarapannya nasi merah. Nah, ada nasi merah dengan sayur brokoli dan ikan. Wah, Oke, kalau itu mungkin agak, tapi lebih sehat kayaknya, Dok ya. lebih sehat, itu lebih sehat. Nah, dokter, kalau ada di depan kita nih ada berbagai macam nasi ya. Intan, Iya. apa tuh nasi? Ada nasi kuning nih dok, ada nasi kebuli nih, pemirsa Iya. juga ada nasi uduk. Wah, ini Wow. favoritnya pemirsa di rumah nih. Oh, ini Semua nasi kebuli ya? enak-enak. Iya. Iya, ini nasi Oke, kebuli oke, dokter. oke. Nah dokter, ini kan kita bakal ngebedah nih dok, berapa banyak kalorinya. Tapi ada fakta dan mitos dulu nih dok Iya. yang pertama. Betul. Bahwa kebutuhan kalori setiap orang beda-beda. Ini fakta atau mitos dokter? Ya ini fakta. Fakta dok. Nah, aneh kan kok bisa beda, padahal mungkin tingginya sama ya, umurnya sama, aktivitasnya sama kok beda. Jadi kalau menghitung kebutuhan kalori itu tergantung dari berat badan. Oke. Berat badan, beratnya. tinggi badan, Tinggi badan. kemudian usia, Oke. aktivitas, kemudian bagaimana kondisi kesehatan atau kondisi metaboliknya pada saat itu. Ya. Oke. Jadi artinya gini, kalau misalnya dokter Ekles dalam kondisi sekarang sehat bugar dengan pada satu saat amit-amit ya, kalau dokter Ekles lagi sakit, nggak enak badan, itu beda kebutuhan kalorinya. Oh, Ya, karena- lebih banyak ya dokter? Iya, pasti lebih Oh, banyak ya, oke. karena proses aktivitas metabolik. juga. Aktivitas juga Oh, mempengaruhi. sakit memang lebih banyak daripada Betul, normal? betul, Oh. beda karena stres metabolik. Apalagi kalau pasien yang sedang dirawat di ICU ya, contohnya misalnya amit-amit lagi kasus COVID misalnya ya, itu kebutuhan kalorinya bisa meningkat 1,5 Oh, kali gitu. dari kondisi yang dia Oh, biasa. berarti bisa makan banyak dong ya? Nggak bisa masalahnya pasien sakit. Oh. Itu dia, masalahnya kalau lagi sakit tuh malah justru Iya, nggak enak nafsu makan makan. kadang-kadang Betul, berkurang. ya. Padahal justru harus lebih banyak makan. Tubuhnya membutuhkan lebih banyak, tapi selera makannya tertekan. Karena Iya. salah satunya efek dari proses inflamasi yang terjadi. Setuju. Berarti ada hitung-hitungannya, Ada dokter ya? hitung-hitungannya khusus. Ada rumus ini ya, Pitagoras ya. Goras. Oke dokter, selanjutnya ada fakta mitos nih dokter. Nah, ada ini dokter, kebutuhan kalori pada pria lebih tinggi daripada wanita. Fakta atau mitos? Ya ini fakta ya, secara fakta juga umum. dong? Ya. Betul. Karena kan tadi saya bilang, menghitung kebutuhan kalori tergantung dari jenis kelamin. Udah pasti ya, laki-laki cenderung lebih tinggi. Kenapa? Pertanyaannya, karena laki-laki secara body komposisi, jadi kalau kita hitung ada alatnya ya, namanya body composition analyzer. Nah di situ ternyata massa otot laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Pada kondisi normal ya, kecuali kalau wanitanya atlet ya, semua olahragawan ya pasti mungkin bisa beda ya. Tapi kalau dalam kondisi normal memang wanita lebih banyak massa lemaknya dibanding laki-laki. Dan otomatis massa otot itu akan membutuhkan energi yang jauh lebih besar. Itu satu. Yang kedua, dari berat badan, laki-laki itu kan juga mempunyai berat badan yang lebih besar biasanya dari perempuan. Iya. Kemudian tinggi badan. Nah, lalu aktivitas laki-laki itu kan tidak seperti wanita ya, mungkin dia lebih aktif, lebih gesit dan sebagainya. Otomatis semua perhitungan itu akan menambah kebutuhan kalori dia dalam satu hari. Oke, pada umumnya ya, Secara umum. 1.500 sampai 2.000 ya dokter ya? per hari ya? Laki-laki bisa sampai 2.000, 2.500 tergantung pekerjaannya. Pekerjaannya. Ya. Berarti wanita di bawah itu Wanita 1.500 sampai 2.000 secara umum. secara umum. Ya. Secara umumnya. Oke, Oke. sekarang udah ada di depan kita nih Nah. dokter. Jangan sampai dianggurin dok. Iya, benar. Ada nasi Waduh, kuning. langsung makan ya? Langsung Iya. makan ya? Oh, bukan. Jangan makan dulu, kita bedah dulu kalorinya. Ini Oke. nasi kuning, ini Ya. nasi kebuli, itu Kebuli, nasi uduk. nasi uduk. Kita mau hitung Ya. kalori yang mana dulu nih? Kita hitung nasi uduk dulu kali ya. Nasi uduk. Oke, Nah. nasi uduk Ini. yang paling sering dikonsumsi pada saat makan pagi, sarapan dokter. Iya. Ini berapa dokter? Kalori Ini kita paling- coba yuk kita bedah. Ini paling merakyat ini sebenarnya, paling Oke. mudah didapat ya. Kita hitung sama-sama. Ya. Ya. Satu porsi nasi kuning ya, nasi Nasi uduk. uduk. Nasinya? Saja itu mengandung sekitar 250 kalori. 250 kalori. Nasinya Oke. doang loh ini ya, Nasi belum doang. dikasih embel-embel ya. Pertanyaannya kenapa dia bisa lebih tinggi? Padahal nasi putih saja itu cuma 175. Iya. Karena bikinnya kan pakai santan. Oh. Nah, santan itu ada penambahan kalori kalau mereka menggunakan santan kental sehingga lebih gurih
itu kalorinya bisa nambah kira-kira 75. Oh. Ya, tapi kalau dia pakai santan encer kita bisa nambah 50. Hmm. Nah, biasanya kalau nasi uduk yang enak, yang gurih, yang Iya. aduh mantep banget, nah itu kira-kira 75. Oke. Artinya 175 tambah 75 udah 250 kalori itu nasinya saja. Baru nasi ya dokter ya. Ya, kemudian Terus, ini nah, kita dokter, lihat. nanti kita bedah lagi dokter. Oh, bedah lagi. Iya, kita bedah lagi pemirsa, tapi sesaat lagi. Ini baru nasinya aja. Baru nasi ya, 250. ya, dokter. Ini Hmm. ingat baru nasi. Nanti kita bedah lagi dengan lauk yang lain sesaat lagi, tetap di Hidup sehat.